Selamat pagi anak-anak terkasih. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang aku mengembangkan kemampuanku bersama orang lain. Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak, Yesus memberi teladan persahabatan sejati. Yesus mengajarkan untuk saling memberi semangat, saling percaya, saling mengasihi, bahkan rela berkorban untuk sahabat. Sejak kita masih di dalam kandungan ibu, kita sudah hidup bersama orang lain. Ada orang tua, keluarga, lalu teman di rumah, teman di sekolah, guru, dan banyak orang lain yang ikut mendukung perkembangan kita. Semua mereka adalah sesama yang berharga. Yuk, anak-anak terkasih, kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai 35. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam kisah ini, Yesus berkata bahwa siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah saudaranya. Artinya, Yesus mengajarkan bahwa persaudaraan sejati bukan hanya karena hubungan darah, tetapi juga karena kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, anak-anak sekalian, sekarang ibu akan membacakan beberapa pertanyaan renungan untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, apa makna keunikan jasmani setiap manusia? Kedua, apa makna keunikan dalam hal kemampuan atau bakat? Tiga, apa makna keunikan manusia menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 31? 4. Apa arti talenta menurut Matius 25 ayat 14 sampai 30? 5. Apa maksud Tuhan memberikan kita talenta? Dan 6. Bagaimana cara kita mengembangkan talenta? Oke, dari pertanyaan renungan tersebut, Ibu akan menjelaskannya satu persatu untuk kita ketahui bersama. Makna pertanyaan renungan pertama, keunikan jasmani. Artinya, setiap manusia memiliki tubuh, rupa, dan anggota badan yang unik, tidak ada duanya. Makna pertanyaan renungan kedua, keunikan bakat atau kemampuan. Artinya, kita memiliki kemampuan berbeda-beda, misalnya berpikir, menulis, berhitung, membuat puisi, atau berdoa. Makna pertanyaan renungan ketiga, menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, artinya manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang berbeda, namun saling melengkapi, dan manusia adalah citra Allah. Makna pertanyaan renungan yang keempat, talenta, diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30.
Artinya, talenta adalah anugerah Allah yang harus dikembangkan demi kebaikan diri, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Makna pertanyaan renungan yang kelima adalah Tuhan memberikan kita talenta agar kita mengembangkannya dan menggunakannya sebagai sumbangsi dalam membangun hidup bersama, memuliakan Tuhan, dan melayani sesama. Makna pertanyaan renungan yang keenam adalah lingkungan sosial. Artinya, tempat kita lahir, tempat kita tinggal, dan bertumbuh sangat mempengaruhi perkembangan diri. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, dari keenam pertanyaan dan makna yang dapat disimpulkan adalah bahwa manusia diciptakan dengan keistimewaan masing-masing, baik dari segi fisik, bakat, maupun kemampuan. Keunikan ini adalah karunia dari Allah yang patut dihargai dan dikembangkan. Alkitab menegaskan bahwa manusia adalah gambar Allah, diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang berbeda namun saling melengkapi. Talenta yang diberikan Tuhan bukan sekedar dimiliki, tetapi harus digunakan serta dikembangkan untuk kebaikan diri, orang lain, dan demi kemuliaannya. Selain itu, lingkungan sosial turut membentuk karakter dan pertumbuhan seseorang. Oke, anak-anak yang manis, sekarang kita akan mendengarkan penerapannya yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menerima dan menghormati diri sendiri. Menyadari bahwa tubuh, penampilan, dan kemampuan kita adalah pemberian Tuhan yang unik, sehingga tidak perlu merasa rendah diri atau iri dengan orang lain. Yang kedua, mengasah bakat dan potensi, yang dimana kita harus belajar dengan tekun, berlatih, serta menggunakan keterampilan kita untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti menulis, berkreasi, atau terlibat dalam pelayanan. Yang ketiga, menghormati sesama. Setiap orang memiliki perbedaan dan kelebihan masing-masing. Maka, kita perlu saling menghargai tanpa membandingkan atau meremehkan. Keempat, menggunakan talenta dengan bijak. Setiap kemampuan yang kita miliki dapat dipakai untuk menolong orang, misalnya melalui berbagi ilmu, memberi dukungan, atau ikut serta dalam kegiatan sosial. Dan yang kelima adalah bersyukur atas lingkungan. Lingkungan tempat kita tumbuh berkembang memberi pengaruh besar, sehingga kita perlu menjaga pergaulan. Jadi anak-anak yang manis, marilah kita mengembangkan bakat dan kemampuan kita bekerja sama dengan orang lain, karena setiap orang sangat berharga di mata Tuhan. Cukup dan sekian penjelasan materi tentang aku mengembangkan kemampuanku bersama orang lain. Terima kasih sudah menyimaknya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.